Xiao Xuan. Kita turun gunung kali ini tidak hanya untuk menjadi juri di turnamen besar ilmu bela diri. Yang penting adalah kita juga harus menemukan kakakmu yang sudah hilang selama 5 tahun. Foto sudah saya berikan padamu. Setelah pertandingan berakhir, kamu bisa mencari kakakmu. Ini kakak saya. Entahlah. Bagaimana kabarnya sekarang? Ya. Serahkan kartu peserta. Kejar dia. Ja, Itu kan kakak saya. Cuman trik kecil, Xiao Xuan. Murid saya, Pantas saja. Si sampah yang kabur meninggalkan istri sendiri, larinya memang cepat. Turnamen besar ilmu bela diri tahun ini akan ada Tao Zhu Tianshu yang legendaris dan Tian Zun Zhenhai yang menjaga. Kalau bisa diperhatikan oleh mereka dan dijadikan murid, kamu bisa jadi juara pertama berikutnya. Kesempatan langka seperti ini, dengan aliran sampah seperti kamu, mendapatkan kartu seleksi awal juga sia-sia. Lebih baik kasih kesempatan itu ke kami. jangan mimpi. Wah, nggak mau dihormati, mau dihina. Kalau kamu nggak mau menyerahkan kartu seleksi awal, maka kamu akan jadi korban di bawah kuda saya. Siapa yang berani mengganggu kakak saya? Bos kamu baik-baik? Anak kecil dari mana? Kenapa tenaganya begitu besar? Peduli dia dari mana? Berkelahi dengan saya berarti mencari mati. Kartu seleksi awal harus milik saya. Serang dia. Ini seperti ilmu silat aliran Wudang. Aliran Wudang. Bagaimana mungkin? Ilmu silat aliran Wudang yang resmi sudah hampir hilang. Dia pasti hanya pura-pura saja, hanya tampilan kosong. Mundur. Cepat mundur. Tadi, kamu yang membantu saya? Kamu adalah kakak saya. Tentu saya harus membantu kamu. Apa? Terima kasih membantu saya. Tetapi, saya bukan kakakmu. Kamu salah orang. Saya tidak salah. Kamu memang kakak saya. Kalau tidak percaya, saya tunjukkan foto. Aduh, hilang. Tapi tidak apa-apa. Guruku juga bisa menjadi saksi. Guru? Aduh, guru juga hilang. Adik kecil, kamu tidak perlu berbohong seperti ini untuk menipuku. Adikku sudah terpisah dariku selama 5 tahun, Sia. Mungkin sudah tiada. Rumahmu di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Tidak boleh. Aku susah payah baru menemukan kakakku. Tidak boleh sampai kehilangan. Tapi, aku tidak punya rumah lagi. Aku juga terpisah dari guruku. Perutku sangat lapar. Sekarang aku bahkan tidak punya tempat untuk makan. Kak, kamu tega melihatku di luar kelaparan dan kedinginan? Jika adikku masih hidup, mungkin sudah sebesar ini. Tidak tahu di mana dia sekarang, bagaimana keadaannya. Kalau kamu mau ikut aku pulang juga boleh, tapi situasiku di sekte tidak terlalu baik. Tidak bisa memberimu yang kamu inginkan. Jika kamu tidak keberatan, ikutlah aku pulang dulu. Aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan. Terima kasih, Kak.
Wah, sudah kembali. Maaf, tadi tenagaku agak terlalu besar, lupa kamu ini sampah, tidak bisa menangkap. Kali ini malas-malas lagi kemana? Ujian pertama akan segera dimulai. Dasar sampah, jangan mempermalukan kami di luar. Aku baru saja pergi mengambil kartu peserta babak awal atas perintah ketua. Jangan pakai ketua sebagai alasan. Cuma menyebabkan anak satu-satunya ketua mati. Masih berpikir kamu adalah calon suami ketua? Sebenarnya Sis Yun dan kakak senior adalah teman sejak kecil. Kamu, sampah ini, tidak punya kemampuan, tapi tetap memaksa untuk menikahi dia. Di saat genting, kamu malah meninggalkan Sis Yun, lari sendiri. Dasar pengecut yang takut mati. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ketua. Sampai sekarang masih membiarkan kamu tinggal di sini. Menyingkir. Jangan ganggu di sini. Maksud mereka adalah kakakku untuk menyelamatkan diri sendiri, menyebabkan istri sendiri mati. Tidak mungkin. Kakakku pasti bukan orang seperti itu. Kak, Yue Xiaohan, kamu, seorang sampah? Di gerbang awan hijau, kami hidup santai saja sudah cukup. Sekarang kamu malah membawa seorang beban. Minggir. Ini bukan urusannya, dia hanya seorang anak yang tidak punya rumah. Cukup. Aku tidak mau di sini dengar omong kosongmu. Kamu adalah seorang orang jahat di gerbang awan hijau kami. Sudahlah. Jangan banyak bicara dengan dia. Babak awal turnamen besar ilmu bela diri sudah mendekati. Master Chang juga karena terluka tidak bisa melatih kita. Yang paling penting sekarang adalah mencari master baru untuk membimbing kita melewati babak awal. Turnamen besar ilmu bela diri. Bukankah Master membawa aku untuk menjadi wasit turnamen besar ilmu bela diri? Apakah kalau melewati babak awal aku bisa ikut mereka untuk tempat turnamen mencari Master? Saat itu aku juga bisa bilang ke Master aku sudah menemukan kakakku. Cuma babak awal saja, apa susahnya? Kamu tidak boleh memaki kakakku lagi. Aku akan jadi master kamu. Bukan hanya babak awal turnamen juga akan bantu kamu ambil juara pertama. Apa? Kau bocah kecil ngomong kosong apa? apa yang terjadi? Ketua sekte, Yue Xiaohan entah dari mana membawa seorang bocah yang ngomong sembarangan, bilang mau jadi guru kita. Ini benar-benar konyol. Xiaohan, ini bagaimana? Maaf, ketua sekte, bocah ini tidak mengerti. Hang dan Segla hanya bicara main-main. Aku tahu kau mengerti sedikit ilmu bela diri, tapi sekarang bukan saatnya untuk bercanda dengan mereka. Siapa bilang aku bercanda? Aku serius. Bocah, menjadi guru itu tidak semudah yang kau bayangkan. Kau tahu apa itu turnamen besar ilmu bela diri? Itu adalah tempat berkumpulnya para jawara dari seluruh dunia. Tahun ini bahkan ada Dao Ancestor Tianshu dan Heavenly Lord Shenhai yang hadir langsung. Ini bukan main-main. Beliau ini adalah guru baru yang kudatangkan untuk kalian. Daftar jawara nasional, peringkat ke-132, jawara papan atas, Lu Yichuan. Mulai sekarang kalian berlatih di bawah bimbingannya. Apa? Peringkat ke-132? Ketua sekte sampai bisa mengundang orang penting seperti ini. Aku belum pernah melihat jawara level seperti ini. Cuma peringkat ke-132 juga tidak istimewa. Bocah, kau tahu peringkat ke-132 apa artinya? Jawara level seperti ini, jika ditempatkan di seluruh dunia persilatan, sulit menemukan tandingannya. Hanya seorang bocah yang dipungut di jalanan, sama sekali tidak punya wawasan. Bagaimana kalau? Guru menunjukkan kemampuannya. Baiklah. Kalau begitu, aku buka mata kalian. Bocah, perhatikan baik-baik. Adegan seperti ini, seumur hidup kau sulit melihatnya untuk kedua kalinya. Batu angkat bewan ini, satu bijinya beratnya 250 kg. Ketika kemampuan ketua aliran berada di puncaknya, baru bisa digeser beberapa senti saja. Shifu ternyata bisa mengangkatnya dengan mudah sekali. Benar-benar ahli tingkat atas. Lihat kan, bisa ngomong doang, emangnya hebat. Ini baru namanya kemampuan sejati. Cuma ngangkat batu doang, apa istimewanya? Xiao Xuan. Bocah kecil yang belum lepas dari ASI. Sok tahu banget sih. Kamu ini bocah, kamu tahu tuh nggak sih 250 kg itu seberat apa? Dengan kemampuanku di seluruh dunia persilatan. Apa? Aku lebih hebat. Aku juga bisa jadi Shifu. Bocah ini
Memang dari sananya sudah sakti ya? Kamu cuma ngangkat satu batu doang, sok bangga amat. Di arena pertandingan yang dipakai jurus-jurus sungguhan. Cuman ngandalkan tenaga besar, nggak bakal berguna. Shixiong benar, tenaga besar nggak membuktikan apa-apa. Kalau benar-benar bertanding harus lihat ilmu bela diri. Bocah kecil, kamu benar-benar mulut besar ya. Cuman ngangkat batu doang, udah mau jadi Shifu. Aku aja belum serius. Tengok jurusku. Lambat banget gerakannya. Nggak heran cuma peringkat 100 lebih. Ini pertama kalinya aku menghadapi lawan yang levelnya segini rendahnya. Harus pakai berapa persen tenaga ya? 50%. Apa nggak kebanyakan? Memang pantas jadi Shifu. Jurusnya tajam dan tegas. Nggak kayak bocah itu, cuma bisa lari-lari nggak karuan. Cuman buang-buang waktu. Langkah kaki ini kok mirip dengan ilmu bela diri ringan aliran Wudang yang sudah lama hilang. Langkah menginjak salju menembus awan. Bocah ini sebenarnya siapa sih? Kalau gitu, pakai 30% saja. Wah, bahaya. Aura bocah ini. Kalau sampai kena pukulannya, Lu Yichuan bisa terluka parah. Cukup. Kalau ketua tidak menghentikannya tepat waktu, jika serangan ini diteruskan, dia pasti akan terluka parah, sudahlah. Sudah cukup bermain-main, Yue Xiaohan, cepat bawa anak kecil yang kamu temukan ini pergi. Ternyata Xiao Xuan hanya lebih kuat sedikit saja. Ayo pergi. Tunggu. Anak kecil, katakan kepada saya, namamu siapa? Ketua, namaku Xiao Xuan. Bagus. Mulai hari ini kamu akan menjadi guru perguruan kami. Ketua apa? Apa? Ketua dia hanya anak kecil yang belum lepas dari susu. Bagaimana dia bisa menjadi guru kami? Benar, ini terlalu absurd, harap ketua pertimbangkan lagi. Ketua turnamen besar ilmu bela diri sudah di depan mata. Di saat penting ini, bagaimana bisa membuat lelucon seperti ini? Meskipun kamu bersikeras membiarkannya masuk perguruan sebagai guru, kami pasti tidak akan belajar ilmu bela diri dari dia. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Kami pasti tidak akan belajar dari dia. Kalau kamu tidak belajar ilmu bela diri dari saya juga tidak mau mengajar kamu. Saya hanya akan mengajar kakak saya. Mengajar kakakmu? Kamu tahu Yue Xiaohan seperti apa orangnya? Meskipun dia sekarang berlatih dari pagi sampai malam, selama 10 tahun, dia tetap akan menjadi orang yang tidak berguna. Ketua, Xiao Xuan benar-benar tidak memiliki kualifikasi menjadi guru gerbang awan hijau. Hari ini saya terlalu impulsif. Saya akan membawa dia pergi sekarang. Tunggu. Xiao Xuan, sebelumnya kamu bilang mau mengajar Xiaohan tetapi tubuh Xiaohan. Ada beberapa masalah. Kamu yakin bisa mengajarnya dengan baik? Nenek pemimpin sekte, tenang saja. Asal latihan sesuai cara yang kukatakan, semua itu bukan masalah. Baik. Dengan ucapanmu itu saja sudah cukup. Xiaohan, mulai hari ini kamu akan belajar ilmu bela diri dari Xiao Xuan. Seorang yang sama sekali tidak mengerti ilmu bela diri, anak kecil, menampung lagi seorang sampah berbakat sangat buruk sebagai murid. Benar-benar lucu. Kalian berdua memang cocok. Ujian awal kompetisi besar sudah dekat, semoga kalian berdua jangan mengecewakan kami. Kematian Yun Er 3 tahun lalu, sebenarnya tanggung jawabnya ada padaku. Aku di masa muda terlalu banyak membuat musuh di luar, hingga membuat mereka datang menuntut balas. Menyebabkan semua meridian Xiaohan putus, tidak bisa belajar ilmu bela diri. Bertahun-tahun ini dia malah harus menanggung nama burukku. Aku yang salah padanya. Semoga anak ini benar-benar bisa membantu Xiaohan. Xiao Xuan, hal sepenting ini bagaimana bisa kamu sembarangan? Untungnya, aku juga tidak punya masa depan. Kamu mengajariku juga tidak menyanyiakan orang lain. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang dirimu sendiri? Dulu kamu merasa dirimu buruk, itu karena belum ada aku. Sekarang aku sudah datang, aku jamin kamu bisa lulus ujian awal dengan lancar. Dengan kondisiku hampir mustahil ingin belajar ilmu bela diri lagi.
Tapi karena pemimpin sekte sudah bersuara, bagaimanapun juga, mari kita coba. 3 hari lagi adalah ujian awal. Aku harus berusaha jangan mempermalukan pemimpin sekte. Xiao Xuan, biar ku bantu bawa tasmu. Xiao Xuan, ini di dalam tasmu berisi apa sih? Oh iya, hampir lupa dengan ini. Kamu pakai ini. Ini sebenarnya apa sih? Ini adalah besi misterius 1000 tahun. 1 potong beratnya 400 jin. Mulai hari ini, kamu harus mengikat beberapa potong besi misterius ini di tubuhmu. Apa? Besi misterius seberat 1000 jin ini kau suruh aku ikat di tubuh? Memang akan melelahkan, tapi ini akan membuat ilmu bela dirimu maju dengan pesat. Latihan pertamamu, gunakan pedang ini untuk mencabuti bulu ayam. Apa? Aku mencabuti bulu ayam pakai pedang. Asal kamu ikut latihan yang kubilang, pasti nggak ada nggak ada masalah. Besi misterius ini memang cuma 1000 kati, tapi Kak, kamu udah lumayan bagus kok. Semangat! Xiaohan, ujian awal seleksi ini sebentar lagi dimulai. Latihanmu kayak gini nggak bakal berhasil. Kalau enggak, aku kasih 1 tiang latihanku buat kamu. Kamu latihan di tiang itu. Hongbeng, makasih atas niat baikmu. Tapi, lebih baik kamu jangan bantu aku. Nanti kalau kakak-kakak senior lihat, kamu bakal dikucilkan lagi. Xiaohan, aku ngerti soal kakak Yuner. Waktu itu kamu bukan mau kabur, tapi mau balik buat minta tolong ke ketua sekte. Tapi mereka nggak ngerti. Oh, ternyata kejadiannya kayak gitu. Kak, semua meridianmu putus total. Jangan khawatir. Kak, asal kamu ikut cara latihan yang kubilang, pasti nggak ada masalah. Kakak, ayo ikut kami tangkap ayam. Gimana? Lebih berguna daripada ngepruk tiang. Terus, hari ini aku lihat cara kamu keluarin tinju salah. Main tinju itu harus paham kelembutan mengalahkan kekakuan, menyerang belakangan untuk menguasai, baru bisa menghasilkan tenaga yang bisa menghancurkan segalanya, efek penyatuan manusia dan alam. Dek, jangan bercanda sama aku. Ini yang kalian bilang latihan apa itu? Bawa pedang kejar-kejaran di belakang pantat ayam buat cabut bulu? Lari dikit aja udah ngos-ngosan. Ayam 1 ekor aja nggak bisa tangkap. Kayaknya kamu lebih sampah dari yang kubayangkan. Dan ada orang-orang tertentu, ngurus diri sendiri aja nggak becus. Masih ada waktu ngurusin orang lain. Kalau kamu peduli banget sama orang lain, ya ikut mereka latihan aja. Ayo kita pergi. Kakak senior, tunggu aku. Kak, jangan peduliin mereka. Kita lanjut latihan. Oke. Akhirnya selesai juga nyabutinnya. Xiao Xuan, aku bantu kamu panggang ayamnya. Bagus. Lebih cepat dari yang kubayangkan. Tapi Kak, jangan buru-buru dulu. Rambutmu kotor semua. Harus cuci rambut dulu, baru latihan selesai. Baik, aku cuci rambut sekarang. Maksudku cuci rambut, bukan cuci rambut biasa. Nah, gini. Lempar batu ke dalam, pakai cipratan airnya buat cuci. Semangat, Kak! Beneran bisa. Ini nggak bisa.
Nggak ada cipratan air sama sekali. Kecepatan dan tenagaku kayaknya meningkat. Udah lumayan kayaknya. Hari ini saya mewakili persekutuan ilmu bela diri, bertanggung jawab atas ujian perguruan kalian. Ujian penyisihan dibagi menjadi 3 babak. Lolos 2 babak secara acak saja sudah cukup. Namun, saya ingin mengingatkan kalian sekali lagi. Karena gerbang awan hijau sudah 3 tahun berturut-turut berada di peringkat terbawah. Jika tahun ini lagi-lagi tidak lulus ujian penyisihan, kalian tak hanya kehilangan hak untuk mengikuti turnamen besar ilmu bela diri, perguruan kalian juga akan dicoret sepenuhnya dari persekutuan ilmu bela diri. Pemimpin, Anda tenang saja. Kami pasti akan mempertahankan gerbang awan hijau dan tampil dengan baik. Babak pertama ujian, adu ilmu pedang. Di dalam tabung bambu ada kacang warna merah dan hijau yang tercampur. Setelah lubang bambu dibuka, kacang-kacang akan tumpah ke bawah. Peserta ujian harus menggunakan pedang untuk memisahkan kacang merah dan hijau. Kesalahan dalam 10 butir dianggap berhasil. Jika 4 murid menyelesaikannya, dianggap lulus babak pertama. Menggunakan pedang untuk membedakan kacang, ini bukan hanya menguji ilmu pedang, tapi juga menguji ketajaman mata dan kelincahan. Tingkat kesulitan babak ini tidak rendah. Kakak senior, nilai kesalahan ini hanya boleh dalam 10 butir. Apakah ini benar-benar hanya ujian babak pertama? Turnamen besar ilmu bela diri tahun ini sengaja mengundang Tian Daozu dan Zenhai Tianzun untuk duduk sebagai penjamin. Tentu tidak boleh mengizinkan perguruan yang tidak berkualitas ikut. Peningkatan kesulitan ujian penyisihan juga sudah seharusnya. Kecepatan keluarnya pedangku sepertinya menjadi jauh lebih cepat. Kalau besi swan ini dilepas, mungkin aku juga bisa lulus. Kak, jangan dilepas. Besi swan ini harus dipakai selama 3 hari penuh. Kurang 1 menit pun semua usahanya akan sia-sia. Baiklah, aku ikut kata takaratmu. Aku akan coba. Jangan gugup. Ayunan pedang harus lancar. Selisih 9 butir, lulus. Bagus sekali, Senior Duan lulus. Hebat, Senior Duan, kau memberi awal yang baik untuk kami. Bagus sekali. Shifu. Berkat bimbinganmu yang teliti selama ini, aku baru bisa lulus dengan lancar. Gagal. Selisih 18 butir, tidak lulus. Selisih 9 butir, lulus. Lihat senior utama maju. Memang pantas senior Yunfei, pedangnya sangat akurat. Kacang yang berserakan di tanah. Ternyata hampir tidak ada yang salah. Chu Yunfei, selisih 2 butir kacang, lulus. Senior utama hanya selisih 2 butir. Ini luar biasa sekali. Luar biasa. Kerja bagus. Ternyata, walaupun gerbang awan hijau sudah merosot selama bertahun-tahun, tapi di antara murid-muridnya masih ada yang luar biasa. Kapan aku bisa berlatih sampai level ini? Kak, penilaianmu terhadap kemampuanmu sendiri sangat tidak jelas. Saat ini yang lulus ujian hanya 3 orang. Kalau kita ingin lulus tes pertama ini, kita masih butuh 1 kuota lagi. Tapi, murid-murid yang jago ilmu pedang sudah maju semua. Apakah ujian ini sudah tidak ada harapan? Siapa bilang? Bukannya masih ada 1 lagi di sini? Menyuruh orang tak berguna ini maju sama saja mempermalukan sekte kita. Gerbang awan hijau tidak butuh sampah seperti dia.
Xiaohan, kamu coba saja. Ketua Sekte. Baik. Semangat, Kak. Ingat waktu kita latihan, bagaimana caranya? Aneh. Kenapa dia mengeluarkan? Aura yang sangat kuat. Bahkan ada bayangan sisa. Pedangnya cepat sekali. Kemajuannya secepat ini, mungkinkah anak kecil itu adalah seorang ahli? Apa? Aku masih belum bisa. Hah, kupikir ada harapan, ternyata cuma pura-pura. Murid yang lulus kurang dari 4 orang. Babak pertama, tidak lulus. Sudah kubilang. Jangan suruh dia naik dan mempermalukan diri, mengacungkan pedang lalu mengayun sembarangan. Kacang ini tidak terpisah satupun. Dan anak kecil yang pura-pura itu, ini bukan tempatmu bermain-main. Jangan kira karena ketua sekte baik hati menampungmu, lalu kamu bisa lupa diri. Tuan Rui, Ketua sekte. kalian bersiap-siap untuk babak selanjutnya. Baik. Xiaohan, jangan buru-buru. Jalur meridianmu pernah terluka. Jangan dipaksakan. Ini baru babak pertama. Masih ada 2 babak lagi. Kita tunjukkan yang terbaik saja. Kak, jangan dengarkan omong kosong mereka. Penampilanmu sudah cukup bagus. Tes kedua. Menguji kecepatan gerakan. Tes kali ini adalah tiang bunga prem, langit. Murid yang tampil harus mengambil undian, berpasangan untuk mengambil mangkuk. Kedua kaki harus berada di atas mangkuk, dan mangkuk tidak boleh pecah. Dalam 30 detik, mangkuk yang didapat harus mencapai 10. Baru dianggap berhasil, harus ada 4 murid yang lolos. Sepertinya tidak sulit ya. Tes ini tidak mudah. Gerakan tubuh, kesadaran, kecepatan, semua harus ada. Kakak senior, siapa yang beruntung berpasangan denganmu? Apa? Ternyata Yue Xiaohan yang lemah itu kakak senior. Kamu adalah pilar utama sekolah kita. Bagaimana bisa dia membebani kamu? Aku tidak perlu kerja sama kamu. Setelah tampil, kamu diam saja di sudut, jangan ganggu aku. Grup pertama tampil. Tiga mangkuk gagal. Grup kedua. Kita bekerja sama. Kamu bantu aku menendang mangkuk. Baik. Waktu habis pas 10, mangkuk lolos pas di batas. Bagus. Gagal. Berhasil. Gagal. Grup terakhir, Chu Yunfei Yue Xiaohan. Xiao Xuan. Besi hitam di tubuhku. Kakak, waktu belum habis. Tunggu sebentar lagi. Xiaohan, semangat.
Orang lemah yang bahkan tidak bisa kecepatan gerakan. Berjalan di atas mangkuk pasti tidak stabil lagi. Naik pasti jadi bahan tertawaan. Bisa berdiri stabil juga. Benar-benar kakak senior utama kecepatan gerakan sudah mencapai tingkat yang sangat matang, berdiri di atas mangkuk juga seperti berjalan di tanah datar. Kita hanya butuh babak akhir ini. Ada kakak senior utama. Babak akhir ini pasti aman. Hanya perlu, seperti menahan percikan air, memprediksi lebih awal tempat mangkuk jatuh. Lihat Yue Xiaohan juga mendapatkan mangkuk. Dua, bagus. Xiaohan, kapan kamu bisa meningkatkan ilmu ringan tubuh secepat ini? Seorang yang di dalam sekte hanya sampah yang hidup santai dan makan gratis. Hari ini sebenarnya mendapat keberuntungan apa? Bagaimanapun, mangkuk yang diambil di ronde ini sudah cukup untuk lulus ujian. Celaka. Baik. Anak ini ternyata tidak biasa. Tidak bisa. Besi hitam terlalu berat. Mangkuk di bawah kaki hampir tidak bisa menahan. Bocah ini. Kok berat sekali? Maniko, Tritatlas, hasil dianggap batal. Sampah tetap saja sampah. Meskipun menangkap beberapa mangkuk pada akhirnya akan ketahuan juga. Chu Yunfei 15 mangkuk. Ujian ronde ini tepat 4 murid yang lulus. Lulus. Bagus, akhirnya bisa memenangkan satu ronde. Berkat kakak senior. Zhao Zuoya, Yao Xuan, aku masih belum berhasil. Kak, kamu sudah melakukan yang terbaik. Ini karena kamu membawa besi hitam. Jangan sedih. Kamu pergi lihat ronde sebelumnya kacang di lapangan pertandingan, ada yang aneh atau tidak? Aljayas Prefraksikis Ronde Tetemeteskam. Ini akan menentukan pertarungan hidup mati sekte kalian. Harap tangani dengan serius. Ti, atau lawan lawan kalian, Chiu Hong. Ternyata dia di turnamen besar ilmu bela diri tahun lalu yang peringkat 28. Chiu Hong. Apa? Peringkat 28? Kalau begitu kita bisa menang? Di ronde ini, asalkan ada 4 orang dari kalian bisa bertahan di tangannya selama 30 detik, sudah dianggap berhasil. Tentu saja. Jika ada yang bisa langsung mengalahkannya, maka sekte kalian akan masuk tanpa syarat ke turnamen besar ilmu bela diri. Ingin mengalahkanku? Jangan harap. Pikirkan dulu bagaimana caranya di tanganku bertahan selama 30 detik dulu. Aku yang akan melawanmu. Aku yang akan menghadapimu. Tingkat ahli seperti ini. Bisakah kita lulus ujian ini? Apa sih? Kukira Chiu Hong ini sehebat apa? Ternyata cuma segini kemampuannya. Cuma bisa omong besar itu percuma, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Ayo maju. Kakak senior maju. Kalian buka mata dan lihat. Apa itu kekuatan yang sesungguhnya? Kak, kamu baik-baik saja? Ini tidak mungkin. Kakak senior adalah murid dengan kekuatan tertinggi di sekte kita. Bagaimana bisa dia bahkan tidak bisa membalas? Kekuatan orang ini ternyata sangat hebat. Bahkan Yunfei pun bukan lawannya. Jika pertandingan ini kalah lagi, kita akan dikeluarkan dari persekutuan ilmu bela diri. Apakah gerbang awan hijau kita benar-benar akan berakhir hari ini?
Gerbang awan hijau cuman segini, bahkan 3 jurusku saja tidak bisa menahan. Mau ikut turnamen besar ilmu bela diri? Guru, bagaimana ini? Si sampah ini adalah gurumu. Bahkan dia pun tidak bisa mengalahkanku. Guru malah turun tangan sendiri. Kau akan menanggung akibat dari ucapanmu. Bagus, ada harapan untuk kita. Dia tidak akan menang. Kenapa mukanya terlihat agak familiar? Wajar saja, guru kita adalah petarung top 200 dalam kompetisi nasional. Tentu saja kau kenal. Aku ingat, kau adalah antek yang selalu mengikuti kakak seperguruanku dulu. 3 tahun lalu. Kau diusir dari sekte kami, tak disangka sekarang malah jadi juru selamat di sekte sampah ini. Apa? Cari mati. Sampah ya tetap sampah. Dimanapun sama saja. Guru, Biar aku yang melawanmu. Ilmu tinju mementingkan kelembutan, mengalahkan kekakuan, dan menyerang belakangan untuk menguasai. Baru dengan begitu kita bisa mencapai efek tenaga meremukan. Segala rintangan dan penyatuan manusia dan alam. Hong Beng ini, kapan punya kemampuan seperti ini? Pemahamannya cukup bagus juga. Ternyata apa yang dikatakan Xiao Xuan itu benar. Kau memang pada sini lebih hebat dari mereka, tapi di mataku, kau tetap sampah. Sekte sampah seperti kalian ini seharusnya sudah dicoret dari persekutuan ilmu bela diri. Biar aku yang bantu kalian. Gerbang awan hijau. Cik. Meskipun kemampuanku sangat buruk, aku tetap murid gerbang awan hijau. Aku tidak bisa hanya berdiam diri melihat gerbang awan hijau dicoret tanpa berbuat apa-apa. Dan aku juga... Masih ada yang tidak takut mati ya? Akan kukabulkan keinginanmu. si sampah itu mau ngapain? Dengan kemampuanmu maju ke sana sama saja bunuh diri. Xiaohan, cepat kembali. Kamu bukan lawan Ciu Hong. Jangan gegabah. Bisa diambil belum besi misteriusnya? Tidak, masih tersisa 3 menit terakhir. Ini beneran Yue Xiaohan, baru beberapa hari ini dia sudah bisa menahan serangan Ciu Hong sebanyak itu. Lihat. Ternyata Xiao Xuan, memang tidak biasa. Kak, tahan sebentar lagi. Tinggal 1 menit terakhir. Dia memang tidak kuat. Kalau terus memaksakan diri seperti ini, sungguh tidak tahu diri. Kenapa aku merasa tubuhku berbeda dengan sebelumnya? Kalau bisa melepas besi misterius ini, apa aku bisa mengalahkannya? Tahan pukulan buat apa? Masih bisa berdiri? Kalau kau minta ampun padaku, aku masih bisa memberimu sedikit kehormatan. Mimpi. Kalau begitu bersiaplah mati. Tinggal 10 detik terakhir. Dia masih ngotot apa lagi? Waktu apaan sih? Dia pikir dengan tahan dipukul beberapa kali bisa mengubah nasib kita yang pasti kalah. Waktunya habis. Kak, ambil. Ini. Apa ini? Besi misterius 1000 tahun. Besi misterius 1000 tahun. Dia selalu membawanya di tubuh.
Cepat sekali. Cuman bisa menghindar, buat apa? Kalau berani, coba terima jurusku ini. Apa? Xiaohan keren banget. Ini beneran Xiaohan yang kita kenal itu? Gimana dia bisa dalam waktu singkat punya kekuatan sehebat ini? Ini nggak mungkin. Aku memang nggak salah lihat orang. Semua urat nadiku jelas-jelas sudah putus, tapi sekarang kok punya kekuatan sekuat ini? Lihat. Ternyata. Berani-beraninya lukai muridku. Dia ternyata peringkat 10 besar daftar langit. Jinjiu dari aliran naga tersembunyi. Apa peringkat ke-10 daftar langit? Orang ini sedikit lebih kuat dari yang tadi. Kakakku masih perlu latihan beberapa hari lagi. Hentikan. Pertarungan antar junior tak perlu Bapak turun tangan. Aliran naga tersembunyi kami memang tak pernah pakai aturan. Hanya bicara dengan tinju. Ketua sekte. Ketua sekte. Berani-beraninya menyerang ketua sekte. Jangan. Duan Rui, Yun Fei. Serang. Kenapa nggak maju? Kalian para sampah. Ditambahin pun bukan lawanku. Bisa apa kamu mengganggu mereka? Lebih baik coba duel denganku. Cepat pergi. Xiaoshuan, kamu bukan lawannya. Kamu? Bocah kecil, kamu bercanda denganku ya? Xiaoshuan, cepat pergi. Kamu nggak mau hidup lagi? Kamu mau main apa? Main rumah-rumahan? Ini pukulan Xiaohian. Aku Kim Kau dari aliran naga tersembunyi. Meskipun aku jawara nomor 1 di daftar langit, tak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan 1 jurus. Anak kecil ini. Sebenarnya siapa? Ayo pergi. Xiaohian, kau ternyata benar-benar hebat. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang tidak beres. Aku tahu. Tadi pasti kita sudah menghabiskan tenaga dalam Kim Kau dan kebetulan Xiaohian menyerang. Jadi terlihat seperti dia dikalahkan oleh Xiaohian. Oh, begitu rupanya. Sudah kuduga anak kecil ini mana mungkin bisa mengalahkan jawara peringkat 10 daftar langit dengan 1 jurus. Dia cuma kebetulan saja. Dia memang beruntung. Tidak, bukan kita yang menghabiskan tenaga dalam Kim Kau. Tadi aku jelas merasakan ada aura tenaga dalam yang sangat dalam dari tubuh Xiaohian. Sangat kuat. Jangan-jangan dia... Penguji, menurut aturan, Xiaohan sudah mengalahkan Ciu Hong. Apakah gerbang awan hijau kami lulus ujian? Sejak banyak kali ujian ini diadakan, ini pertama kalinya ada yang di babak ketiga langsung mengalahkan juara bertahan. Tak disangka di gerbang awan hijau tersembunyi petarung sehebat ini. Aku umumkan, gerbang awan hijau lulus ujian penyisihan dan berhak mengikuti turnamen besar ilmu bela diri. Hore. Bagus. Hore. Hebat. Ini surat keikutsertaan kalian. Ini juga satu-satunya bukti untuk masuk ke lokasi turnamen. Harap disimpan baik-baik.
Xiaohan. Gerbang awan hijau kami bisa lulus ujian kali ini. Berkat dirimu. Surat keikutsertaan ini akan kuserahkan padamu untuk disimpan. Lihat, kalian senang sekali. Akhirnya kita bisa melihat turnamen bela diri. Bisa juga melihat langsung Dao Zhu Tianshu dan Zhen Hai Tianzun, Xiaohan. Hanya beberapa hari tidak bertemu, kok jadi sehebat ini? Apa kau punya kitab rahasia latihan? Ceritakan dong. Iya, kami juga ingin belajar. Aku mana punya rahasia? Sebenarnya aku hanya berlatih sesuai metode Xiaohian. Kakak, jangan terlalu rendah hati. Xiaohan, aku serius menanyakan ini. Jangan bercanda denganku. Aku tidak bercanda, benar-benar Xiaohian. Dia. Kamu yakin? Anak kecil apa yang bisa dia ajarkan ke kita? Kakak Duan, Xiaohian dia bukan orang yang nggak ngerti apa-apa. Jurus yang dulu nggak kupahami, dia cuma kasih petunjuk sedikit. Sudah lama ku tekunin, tapi nggak bisa-bisa. Tahu-tahu langsung paham. Memang, Hong Beng emang selalu jadi murid yang paling bawah di sekte ini. Kali ini dia malah bisa tanding beberapa jurus sama Ciu Hong di atas ring. Ternyata karena bimbingan Xiaohian. Aku nggak percaya, kecuali dia kasih tahu metode latihannya. Metodenya sederhana kok. Cukup pakai ini aja. Anak kecil, kamu mau nipu aku lagi? Masa kamu kira aku bakal tertipu lagi, Ci? Hati-hati. Ini agak berat loh. Barang yang bisa diangkat anak kecil bisa seberapa? Apa ini? Kok berat banget? Nggak bisa napas. Ini metode latihan kalian? Ini besi misterius 1000 tahun. Satu potong ini beratnya ratusan kati. Latihan pakai ini, ilmu silatmu bakal melesat. Beneran bisa. Mulai hari ini, semua murid yang ikut pertandingan besar harus latihan pakai cara Xiaohian. Batu rusak ini terlalu berat. Capek banget. paling nggak kamu jangan coba-coba nipu aku. Tapi kayaknya tenaga dalamku beneran nambah deh. Jangan-jangan kita beneran dibodohin sama anak itu? Dia pasti nyimpen banyak rahasia yang nggak diajarin ke kita. Akhirnya sampai. Bagus, akhirnya bisa ketemu guru. Guru Xiaohian, kamu bilang gurumu ada di sini? Iya, aku emang nyari dia. Terus gurumu siapa? Oh, guruku dia itu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Para hadirin, apakah kalian juga datang untuk turnamen besar ilmu bela diri? Saya Ciugi dari aliran Gunung Biru. Wajah kalian terlihat asing, dari aliran mana? Aliran Gunung Biru? Aliran yang juara pertama di turnamen besar ilmu bela diri tahun lalu itu? Aliran Gunung Biru. Halo senior, kami murid-murid Gerbang Awan Hijau. Ini pertama kalinya kami ikut turnamen ini. Gerbang Awan Hijau, aliran sampah yang hampir dikeluarkan oleh persekutuan ilmu bela diri itu. Pantas saja kalian berjalan saja sudah ngos-ngosan. Sampah banget sih. Berani juga datang ke turnamen besar. Salah kamu. Maksa kami bawa-bawa besi tua berat ini setiap hari. Jalan aja susah. Nah sekarang? Dipermalukan di depan umum. Puas. Dia jelas-jelas sedang mempermainkan kita. Entah kenapa ketua aliran membiarkannya semaunya. Jangan membicarakan guru. Guru melakukan ini mungkin ada maksud lain. Kalian bilang apa barusan? Guru? Kalian memanggil bocah itu guru? Iya, kenapa? Walaupun gerbang awan hijau kalian sampah, tapi tetap sebuah aliran. Masa mengundang bocah yang belum disapih untuk jadi guru sungguh sangat konyol. Aku penasaran, grup amatiran kayak kalian bagaimana bisa lolos ke turnamen besar ilmu bela diri. Sungguh kacau.
Aku penasaran bagaimana grup sampah kayak kalian bisa lulus tes awal. Jangan-jangan pakai koneksi. Bicara yang sopan. Kami lulus dengan kemampuan sendiri, secara terang-terangan. Benar. Dari 3 tahap ujian, kami lulus 2. Dan Xiaohan mengalahkan juara tahap ketiga. Kami tidak pakai koneksi. Jadi kamu yang melukai adikku, Chiu Hong? Adik? Kakaknya Chiu Hong. Apa yang kamu lakukan? Itu bukti keikutsertaan kami. Kamu mau apa? Itu tanda peserta kami. Siapa tahu kalian apakah menggunakan cara yang tidak pantas untuk lolos tes. Kalau saat tampil tidak bisa menunjukkan kemampuan sejati, membuat Dao Zhu Tianshu marah dan Zhen Hai Tianzun bagaimana? Hah? Kenapa selalu menjadikan saya tameng? Saya tidak marah. Kalau ingin ikut turnamen besar ilmu bela diri, boleh. Ambil surat peserta dari tangan saya. Aku mau kamu bertanding dengan saya di atas podium ini dalam waktu 1 batang dupa. Kaki tidak boleh menyentuh tanah kalau tidak bisa. Kalau turnamen besar ilmu bela diri ini, kalian lebih baik ikut lagi tahun depan. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kakak, jangan takut bertanding dengan dia. Ciu Cheng, nyalakan dupa. Dao Zhu, silakan minum teh. Dao Zhu Tianshu, apakah Anda khawatir tentang sesuatu? Murid saya itu begitu turun gunung langsung hilang. Sudah berapa hari ini sampai sekarang belum datang. Ah, benar-benar membuat saya khawatir. Zhen Hai Tianzun sangat dihormati. Seharusnya tidak ada yang tidak menghormati dia. Apa hormat tidak hormat, saya khawatir dia mengganggu orang lain. Ada apa? Kok langkahnya bisa stabil banget ya? Asik, dapat. Oke. Gawat. Bagus, tertangkap. Xiaohan, pegang erat-erat. Wah, benar-benar beruntung. Sial. Masih main cara kotor seperti ini. Dupa sudah habis terbakar. Xiaohan berhasil merebut surat undangan, belum mendarat. Kita menang. Bagus. Sekarang, dia kami bisa masuk, kan? Kalian curang, bahkan pakai senjata tersembunyi. Apa? Kalian orang-orang hina, bisa-bisanya pakai cara rendahan seperti ini. Kalian gerbang awan hijau benar-benar pengecut dan tak tahu malu. Coba lihat baik-baik. Pisau lempar itu bukan milik kami loh. Tidak, pisau lempar itu sepertinya modelnya khas aliran Gunung Biru kami. Sungguh keterlaluan, kalian semua ini berani-barinya mau balik tuduh. Kalian aliran Gunung Biru, sekarang kan aliran terbesar pertama. Aturan yang kalian buat sendiri, masa mau ingkar?
Aliran Gunung Biru kami tentu saja tidak akan ingkar janji. Tidak mengizinkan kalian masuk, itu karena kalian kalah. Kami dari aliran Gunung Biru tentu saja tidak akan ingkar janji. Ayah, ketua sekte. Tidak mengizinkan kalian masuk itu karena kalian kalah. Atas dasar apa? Aku jelas-jelas sudah mengikuti peraturan kalian bertahan selama 1 batang dupa terbakar. Coba lihat lagi. Batang dupa ini baru saja habis terbakar. Tapi kakimu sudah menyentuh tanah sejak lama. Bukankah ini namanya kalah? Bukannya kamu sengaja menyulitkan kami? Jelas-jelas aliran terbesar nomor 1 di dunia persilatan harus menyulitkan kami, sebuah gerbang awan hijau yang kecil. Apa kalian tidak punya malu? Kalian seenaknya mengambil keputusan sendiri, tidak mengizinkan kami ikut kompetisi. Tidak takut ketua aliansi tahu dan menghukum kalian? Wahahaha. Hei, cuma kalian sebuah sekte kecil yang hampir diusir. Aduh, hanya kebetulan saja. Baru bisa lolos babak penyisihan. Kamu pikir sudah pantas ikut turnamen besar ilmu bela diri? Apalagi kalian tadi sengaja melukai anakku. Trik licik kalian ini. Kalau sampai mengotori mata Daozu dan Tianzun, bagaimana? Aku juga hanya mempertimbangkan untuk ketua aliansi. Siapa yang licik? Bocah kecil siapa ini? Orang dewasa sedang bicara, anak kecil jangan ikut campur. Orang tuamu tidak mengajarimu? Mungkin dia cuman anak haram yang tak punya ayah ibu. Wajar saja kalau tidak punya sopan santun. Diam kalian. Muridku ini kenapa belum sampai? Memang dia biasanya agak suka main, tapi bukan orang yang tidak peduli urusan penting. Seharusnya tidak terlambat. Benar. Jangan tidak jadi suhuris. Tianzun Zenhai, mungkin dia punya rencana sendiri. Ketua aliansi. Apa? Cepat, bawa aku melihat. Tian Chu Daozu. Maaf sekali, ada urusan mendadak di luar. Aku harus menanganinya. Ayo. Berkata, tapi tidak menepati janji. Menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Tak disangka, aliran Gunung Biru kalian bisa seperti ini sifatnya. Sudah jelas kalian sendiri tidak bisa menerima kekalahan. Masih terus memaksa di sini. Kamu, diam. Bangunlah. Turnamen besar ilmu bela diri bukan tempat untuk kalian main-main. Ketua, tolong berikan keadilan untuk kami. Kami dari Gerbang Awan Hijau membawa surat undangan, ikut turnamen bela diri dengan cara yang benar. Sedangkan aliran Gunung Biru mereka malah menghalangi kami di pintu masuk, bermacam-macam cara untuk menyulitkan, tidak mengizinkan kami masuk. Ketua Zhou, ada apa ini? Ketua, saya laporkan. Mereka memaksa membawa seorang anak kecil masuk ke turnamen besar ilmu bela diri dan juga menggunakan nama pertandingan dengan sengaja melukai anak saya. Mohon ketua, batalkan hak mereka untuk bertanding. Sudah jelas kamu yang pertama memulai. Senjata tersembunyi juga kamu yang mengeluarkan. Anak ini dari mana? Ketua, Xiao Xuan. Dia adalah guru kami. Main-main. Tahu ini tempat apa? Cepat keluarkan anak ini dari sini. Kalian tidak boleh menyentuh Xiao Xuan. Tidak dengar kata ketua? Bertindak. Lihat siapa yang berani mengusir aku. Itu suara Xiao Xuan. Si bocah nakal ini, suaranya memang keras. Berulah seperti ini, kalau dia ikut turnamen besar ilmu bela diri, bukankah dia akan menyinggung Tianzun dan bahkan Daozu? Apa hebatnya Daozu Tianshu? Aku tidak takut padanya. Dulu aku bahkan pernah menunggangi lehernya. Xiao Xuan, kamu diam. Kamu sendiri yang mau mati, jangan libatkan gerbang awan hijauku. Berani sekali. Ini adalah penghinaan besar terhadap Dao Zhu Tianshu. Kalau kata-kata ini sampai ke telinga Dao Zhu Tianshu,
Lihatlah bagaimana dia menghukummu. Dao Zhu Tianshu mau menghukum siapa? Belum tentu. Kalian ingin mengusirku? Lihat dulu apakah kalian punya kualifikasi. Hari ini kalau aku tidak bisa masuk, turnamen besar ilmu bela diri jangan harap bisa dimulai. Selesai. Si bocah nakal ini Ingin membasmi seluruh anggota gerbang awan hijau. Mulutmu besar sekali. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Dengar, kalian dengar. Perkataan yang sangat durhaka seperti ini berani dia ucapkan. Ini jelas tidak menganggap kedua orang di atas ini sebagai apa-apa. Tampaknya aku perlu mewakili kedua orang tua itu untuk memberimu pelajaran lebih. Hentikan. Hormat pada Dao Zhu. Bangunlah. Dao Zhu, si bocah nakal ini tadi bersikap kurang ajar menghina Anda. Sekarang saya akan menanganinya untuk Anda. Benar-benar, Dao Zhu. Biarkan kami membantu Anda menghajar si bocah tak berpendidikan ini. Kalian sangat berani. Shifu. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Shifu. Lihat siapa yang berani menghukum muridku. Xiao Xuan, apa yang terjadi? Estetik. Shifu, biarkan kami masuk dulu. Nanti aku jelaskan. Jangan sampai kakakku ketakutan. Dao Zhu yang terhormat. Murid-murid Anda adalah... Tadi Anda salah dengar. Pada hari pertandingan seperti ini, kalian berisik-risik di depan pintu. Sangat tidak pantas. Saya masih tidak masuk, harus kupersilakan kalian. Dao Zhu, mohon tenang. Ini kesalahan bawahan karena kurang tegas. Saya akan suruh mereka segera masuk. Masih bengong apa lagi? Cepat pergi. Ayo. Jadi ini dia Tianshu Dao Zhu. Benar-benar berwibawa dan anggun, sangat luar biasa. Entah seperti apa Zenhai Tianzhu nanti, seperti apa orangnya. Jangan-jangan sama seperti Tianshu Dao Zhu, sangat anggun dan berwibawa, langsung terlihat seperti ahli. Diam, jaga mulutmu. Ayo. Mereka dapat untung lagi. Tenang saja, keberuntungan mereka tidak akan selamanya. Itu juga benar. Nanti di pertandingan besar banyak kesempatan untuk menghajar mereka. Ini pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir Dao Zhu Tianshu muncul ke hadapan publik ya. Bisa menunjukkan kemampuan di hadapan Dao Zhu Tianshu. Ini kesempatan yang sangat langka. Betul sekali. Kalau saja bisa menarik perhatian Dao Zhu Tianshu dan diajari 1-2 jurus. Menjadi yang terhebat di dunia persilatan. Bukan lagi mimpi belaka. Lihat cepat. Itu aliran Gunung Biru. Turnamen besar ilmu bela diri tahun lalu mereka yang juara pertama. Konon katanya kemampuan mereka jauh di atas yang lain. Ini aliran apa? Kok rasanya belum pernah lihat sebelumnya? Kalian lihat, pemimpin mereka itu anak kecil. Seorang bocah yang memimpin tim untuk bertanding, mereka menganggap turnamen besar ilmu bela diri seperti main-main saja. Aliran sampah seperti ini datang cuma buat cari hiburan. Mungkin mereka susah payah nyelundup dari babak penyisihan. Persaingan yang sesungguhnya tetap harus lihat aliran besar seperti aliran Gunung Biru ini. Ngomong-ngomong, kok belum kelihatan Junzun Zenhai? Sosok Dewa Zenhai sangat misterius dan selalu bersikap rendah hati. Konon katanya sampai hari ini selain Dao Zhu Tianshu tidak ada yang tahu wajah aslinya. Bagus sekali kalau hari ini kita beruntung bisa melihat wajah asli Dewa Zenhai. Perjalanan ke sini tidak sia-sia. Hebat. Akhirnya bisa bertemu guru. Guru. Xiao Xuan. Kamu bilang, gurumu ada di sini? Iya, aku memang datang untuk mencarinya. Semoga semuanya lancar. Semuanya bergantung pada kakak senior. Guru. Turun gunung saja bisa tersesat. Itu sudah cukup parah, sekarang malah bawa orang ikut kompetisi. Aku tahu di antara mereka ini siapa yang benar-benar ingin belajar darimu. Kamu jangan coba-coba menipu. Guru, tenang saja. Aku serius melatih mereka, dan lagi aku juga sudah menemukan kakakku. Xiao Xuan, kamu serius? Dia ada di sekte tempatku sekarang.
Guru, lihat, kakakku ada di sana. Cuman aku belum memberitahukan identitas asliku padanya. Kalau sampai ketahuan bisa-bisa kakakku kaget. Itu Xiao Xuan. Xiao Xuan, cepat turun. Kak, kamu datang? Aku baru saja membicarakanmu. Xiao Xuan, kamu mau makan apa? Nanti aku belikan di rumah. Cepat turun dari meja Daozu Tianshu. Maaf, Daozu. Ini salahku tidak menjaga Xiao Xuan dengan baik. Mohon jangan serius dengannya. Tidak apa-apa. Lihat, bukankah itu anak dari gerbang awan hijau? Dia malah duduk di meja Daozu Tianshu. Gerbang awan hijau kali ini benar-benar tamat. Mereka lagi-lagi dapat keuntungan. Tenang saja, mereka tidak akan selalu beruntung. Benar juga, nanti di turnamen besar ilmu bela diri banyak kesempatan untuk menghajar mereka. Bagus. Dasar anak kecil, sungguh kurang ajar. Berani mendekati Daozu, bahkan berani duduk di kursi ini. Cepat turun. Aku mau duduk di sini, urusanmu apa? Kamu ini tidak tahu sopan santun dan rakus. Berani menghina Daozu seperti ini. Sial. Daozu marah. Kita, gerbang awan hijau dihancurkan oleh si pembawa sial ini. Xiao Xuan. Tidak lihat Daozu sudah marah? Cepat minta maaf ke Daozu, lalu bawa sekte sampahmu, gerbang awan hijau, sekte sampah yang hampir dikeluarkan. Persekutuan ilmu bela diri itu pantas saja satu persatu, bahkan jalan saja sudah ngos-ngosan. Payah sekali, masih berani ikut turnamen besar ilmu bela diri, pergi dari turnamen besar ilmu bela diri. Siapa yang kau bilang tidak tahu sopan santun? Daozu. Siapa yang izinkan kamu memakinya? Cepat turun. Daozu, ini. Cukup tidak makannya? Tidak. Aku suruh mereka buatkan untukmu. Cepat. Apa yang terjadi? Dewa Tao terlihat sangat tegas dan berwibawa. Tapi siapa sangka, dia sebenarnya sangat menyukai anak-anak. Bahkan Xiao Xuan yang makan berantakan di kursinya sampai berantakan sekali, dia bisa menahannya. Untung saja. Kalau Dewa Tao benar-benar marah, maka kita, gerbang awan hijau, pasti akan celaka. Benar. Memang tidak pantas tampil di panggung. Sekte kecil seperti ini. Mengira dengan trik-trik kecil ini bisa mengambil hati Dewa Taoshu? Apa gunanya main-main seperti ini? Turnamen bela diri selalu dihargai berdasarkan kekuatan. Undian tadi, gerbang awan hijau dapat lawan sekte mana? Maaf, hasil undian adalah rahasia, tidak boleh dibocorkan. Wah. Ini sedikit perhatian dariku. Nanti ubah lawan gerbang awan hijau menjadi aliran gunung biru. Pertandingan berikutnya, gerbang awan hijau melawan aliran gunung biru. Apa? Gerbang awan hijau aliran kecil yang baru pertama kali masuk turnamen besar ilmu bela diri ini harus melawan juara pertama tahun lalu, aliran gunung biru. Apalagi yang bisa diperjuangkan? Kalah menang sudah jelas hasilnya. Kalah menang itu urusan kecil. Aliran sekelas aliran gunung biru. Kalau sedikit saja lengah dan serangannya agak keras, gerbang awan hijau tak akan bisa melawan. Bahkan memakan korban jiwa pun wajar. Ini cuma bisa disalahkan pada nasib sial gerbang awan hijau. Kenapa harus dapat lawan yang itu? Malah dapat aliran gunung biru yang paling kuat. Ada apa ini? Kita harus melawan aliran gunung biru? Mereka kan aliran peringkat pertama. Parahnya, aku baru saja menyinggung mereka. Kalau nanti di atas panggung, mereka balas dendam, habislah kita. Sudahlah, sekarang bicara apapun percuma. Beri yang terbaik saja. Kak, jangan gugup. Orang-orang aliran gunung biru itu walaupun serentak menyerang, kamu masih bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Xiao Xuan, jangan bercanda.
Kebetulan sekali ya, tak disangka baru datang sudah bertemu lagi di atas ring. Berjalan saja susah. Berani melawan aliran gunung biru kami? Kalian sekarang kalau mau mengemis dan minta ampun padaku, mungkin aku bisa lebih ringan tangannya. Supaya nanti setelah bertarung kalian tidak cacat atau pincang, itu kan tidak baik. Omong kosong apa lagi? Dasar penjilat, berdasarkan apa kau suruh gerbang awan hijau kami menyerah? Sudahlah. Jangan bilang aliran gunung biru kami mengintimidasi kalian. Murid aliran gunung biru, dengarkan perintah. Di ronde selanjutnya, kalian hanya boleh pakai 30% tenaga. Apa? Pemimpin aliran Gunung Biru bisa-bisanya hanya mengizinkan muridnya menggunakan 30% kekuatan. Dengan kekuatan aliran gunung biru, meski hanya menggunakan 30% kekuatan, sudah cukup untuk membuat gerbang awan hijau tak bisa membalas. Xiaohan, katamu, kalau mereka hanya menggunakan 30% kekuatan, apakah kita ada peluang menang? Mungkin. Bisa dicoba. Masih tunggu apa lagi? Lepaskan bebanmu. Ada apa? Seperti gempa? Lihat orang-orang gerbang awan hijau itu apa yang mereka lepas? Apa yang terjadi? Bualan, seranglah! Ya! Hei, Orang-orang gerbang awan hijau ini kenapa cepat sekali? Saya bahkan tak bisa menyentuhnya. tak mungkin. Pasti mereka hanya latihan kecepatan, hanya bisa mengelak saja. Apa yang dipikirkan orang aliran Gunung Biru ini? Membiarkan diri begitu jelas. Benar, meski hanya 30% kekuatan tak mungkin lambat seperti ini. Tidak, saya rasa sepertinya kita jadi lebih cepat. Ketua perguruan kalian menyuruh kalian pakai 30% tenaga. Tapi bukan berarti kalian boleh main-main sampai segitunya, kan? Iya sih, kalau gerakan kalian gak cepat-cepat, aku jadi ngantuk nih. Tidak masuk akal. Sekte yang tiba-tiba muncul ini, sekte tak dikenal yang menyedihkan. Kok lebih sulit dihadapi daripada sekte peringkat kedua tahun lalu? Ilmu silat aneh apa ini sebenarnya? Bagaimana kalian jangan pakai 30% tenaga lagi? Pakai 50% saja. Aku rasa kita jadi lebih kuat. Mungkin meski kalian pakai 50% tenaga, kita masih bisa lawan. Kakak senior, aku sebenarnya sudah menggunakan 100% tenagaku. Kak, Sebenarnya, aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku. Aku juga. Tapi aku tidak percaya. Orang-orang gerbang awan hijau ini Begitu hebatnya, bisa jadi mereka sudah tidak sanggup bertahan sejak lama. Hanya saja sedang memaksakan diri, mereka hanya ingin memancing kita saja. Baik. Kalau begitu, kita bertahan sedikit lagi. Apakah kalian sama sekali tidak serius bertarung? Aku tahu kalian adalah sekte peringkat pertama, tapi tidak sampai begitu meremehkan gerbang awan hijau kami, kan? Kalau mereka tidak mau bertarung dengan kita, lebih baik kita memancing mereka. Xiaohan, kamu yang paling jago di antara kita. Kamu saja. Jangan kira dengan melepas sesuatu, aku akan takut padamu sampai bisa membuatku ketakutan. Silakan beri pelajaran. Kak Chiugi, Kalian diam saja ngapain? Ayo, serang! Xiaohan, mereka ternyata segitu lemahnya? Masa sih? Bukan. Bukan mereka yang lemah. Kita yang jadi lebih kuat. Lawan mereka sampai habis. Tidak
tidak. Ini tidak mungkin. Gerbang awan hijau ini menang? Tak disangka orang-orang gerbang awan hijau ini ternyata jagoan yang selama ini bersembunyi. Saya umumkan, pemenangnya adalah gerbang awan hijau. Saya umumkan kemenangan untuk gerbang awan hijau. Kita menang, kita benar-benar menang. Kakak, kita menang. Dan kita menang melawan aliran Gunung Biru yang juara tahun lalu. Iya, kita benar-benar menang. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Bodoh. Bodoh. Ini apa ini? Ini besi misterius 1000 tahun? Besi seberat ratusan kilogram ini, mereka memakainya sepanjang waktu? Ketua aliansi. Apa maksudnya ini? Ini adalah metode latihan yang sangat unik. Dengan membawa besi ini, dalam waktu singkat, kekuatan bisa meningkat pesat. Untuk Meridian, juga memiliki efek pemulihan yang sangat kuat. Tapi, ini adalah metode latihan kuno. Anak kecil ini, mana mungkin tahu? Kurasa. Cuma kebetulan saja. Kalian masih duduk ngapain? Berdiri. Bodoh. Pergi. Xiaoshuan, kemenangan dalam pertandingan besar ini berkat kamu. Kamu adalah penyelamat besar bagi gerbang awan hijau kami. Jangan bilang terima kasih. Aku kan guru kalian, mengajar kalian sudah seharusnya. Xiaoshuan, aku minta maaf atas sikapku sebelumnya. Aku buta tidak mengenali orang hebat. Seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Semoga kamu bisa memaafkanku. Maaf ya, aku salah paham padamu. Tidak menyangka metodemu benar-benar berhasil. Kali ini terima kasih banyak. Baiklah. Aku terima permintaan maaf kalian. Tapi kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku, Xiaoshuan, tidak segampang marah seperti yang mereka kira. Xiaoshuan, kali ini benar-benar berkat kamu. Awalnya semua meridian tubuhku putus. Kalau bukan karena latihanmu, aku benar-benar akan jadi sampah seumur hidup. Kakak kamu tidak akan jadi sampah. Aku datang terlambat, tidak ketinggalan pertandingan kedua kan? itu Jinjiu. Itu Jinjiu ya? Dia juga datang ternyata. Jinju itu kan jagoan top di peringkat dunia persilatan. Bahkan orang sekali berdia aja datang ke sini. Turnamen besar ilmu bela diri tahun ini benar-benar penuh jagoan ya. Senior Jinjiu, lama tidak bertemu. Tak kira Anda juga ada di sini. Ini apa-apaan? Dia cuma anak kecil, kok kenal sama Jinjiu? Terus, Jinju malah bersikap sangat hormat ke dia. Senior Jinjiu, dia cuma anak kecil kok. Diam. Xiaojin, jangan marah, tenang aja. Berani sekali, berani bersikap tidak sopan ke senior Jinjiu. Kamu. Sudah. Bukan giliranmu bicara. Baiklah, kamu tidak ada hak bicara di sini. Apa yang kalian banggakan? Itu cuma keberuntungan menang di babak pertama saja. Kalau di babak kedua kalian juga menang, baru itu kemampuan sebenarnya. Babak kedua pertandingan akan diikuti oleh guru dari setiap aliran. Mewakili aliran mereka bertarung. Babak kedua ini adalah pertarungan sesungguhnya antara ahli. Apa? Guru melawan guru?
Kalau begitu aliran kita ini tidak boleh. Menurut maksud mereka, bukankah Xiao Xuan harus melawan Ciu Qinyuan? Ini jelas-jelas menindas, bukan? Jangan bicara seburuk itu. Peraturan turnamen besar ilmu bela diri ini bukan cuma aku yang menetapkannya. Lagi pula, karena dia adalah ketua gerbang awan hijau kalian, maka sudah seharusnya dia sendirian mewakili gerbang awan hijau kalian. Kamu... Gerbang awan hijau. Apakah benar-benar akan membiarkan seorang anak kecil yang belum disapih naik dan melawan ketua aliran Gunung Biru, Ciu Qinyuan? Yang tampil di babak ini hampir semuanya adalah dari daftar ahli bela diri, tokoh-tokoh terkenal. Anak kecil ini cuma kebetulan saja membawa gerbang awan hijau melewati babak pertama. Mungkin bahkan tidak bisa ilmu bela diri. Bagaimana bisa melawan ahli bela diri? Xiao Han, ini bagaimana? Yang tampil di babak ini semuanya adalah ahli bela diri generasi tua. Ciu Qinyuan si licik tua itu jelas-jelas ingin balas dendam pada kita. Jangan biarkan Xiao Xuan pergi mati. Kalian dari aliran Gunung Biru ini cuma bisa mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah. Paling-paling kita mundur dari turnamen. Lagi pula turnamen besar ilmu bela diri bukan cuma kali ini. Setelah pulang, kita berlatih dengan sungguh-sungguh. Tahun depan kita bisa ikut lagi. Walaupun kita sudah susah payah sampai di sini, tapi untuk melindungi keselamatan Xiao Xuan, aku juga setuju mundur. Aku setuju mundur. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa hanya diam melihat Xiao Xuan naik ke atas panggung dan dipermalukan. Baiklah. Kalau begitu kita mundur saja dulu. Sepertinya mereka sama sekali tidak tahu gurunya sehebat apa. Apa? Mundur? Xiao Xuan, kamu tidak perlu khawatir. Ini keputusan kita bersama. Semua setuju. Bukannya kalian sudah lama ingin ikut turnamen besar ilmu bela diri? Kenapa sekarang malah mau mundur? Tidak boleh, aku tidak setuju. Jangan mundur. Gimana? Kalian dari gerbang awan hijau sudah putuskan? Pertandingan ini, kalian ikut atau tidak? Ikut, tentu saja kami ikut. Kami minta izin untuk menggantikan guru kami bertanding. Apa? Mereka ingin menggantikan si anak kecil untuk mengikuti babak kedua pertandingan. Bukan tidak boleh. Dengan kemampuan kalian sekarang, bertanding melawan para guru pemimpin itu justru cocok. Murid menggantikan guru bertanding. Turnamen besar ilmu bela diri belum pernah ada preseden seperti ini. Tapi, karena guru kalian dari gerbang awan hijau adalah seorang anak kecil, namun dia juga guru kalian secara nominal. Harus turun bertanding. Bocah, jangan-jangan takut. Tadi masih sombong, kenapa sekarang mendengar harus bertanding sendiri langsung mundur? Tapi bisa dimengerti. Lagi pula dia kan masih anak-anak. Wajar kalau takut. Jika gerbang awan hijau kalian sekarang ingin mengundurkan diri, masih ada waktu. Baik, kami mundur. Bertanding? Tentu saja kami bertanding. Kalian yang minta aku turun. Xiao Xuan, jangan gegabah. Iya Xiao Xuan, kamu bisa terluka. Kamu tidak boleh naik. Baik. Kamu memang masih kecil tapi berani sekali. Karena masih anak-anak, kami harus memberimu kelonggaran. Begini saja. Untuk babak ini, lawanmu bisa kamu pilih sendiri. Orang-orang di babak kedua ini yang terlemah pun masuk peringkat 100 besar dunia persilatan. Yang paling hebat seperti Jin Jiu, Ciu Qinyuan masuk 20 besar dunia persilatan. Anak ini, bagaimanapun pilihannya, tidak mungkin menang. Aku akan bertanding denganmu. Aku. Anak kecil, kamu bercanda dengan aku? Xiao Xuan. Itu adalah Ciu Qinyuan. Dia adalah ketua aliran Gunung Biru. Kamu. Jangan bercanda. Aku tahu. Aku akan bertarung dengan dia.
Aku tidak mendengar dengan benar anak kecil yang makan permen berani menantang ayahku. Turnamen besar ilmu bela diri ini semakin tidak masuk akal. Anak ini mungkin sudah gila, dia tidak ingin hidup. Jangan khawatir, Ketua Aliran Gunung Biru hanya bermain-main dengan dia. Ketua Aliran Gunung Biru juga tidak perlu serius dengan anak kecil. Tua, mari kita keluar dari pertandingan. Kamu tidak perlu naik dan bertarung dengan mereka. Ya, ini hanya turnamen besar ilmu bela diri. Gerbang awan hijau kami tidak peduli. Kamu benar-benar tidak perlu begitu nervous. Kakak, jangan khawatir. Anak kecil, kalau kamu mau tantang aku. Ini malah membuat aku dicap sebagai orang yang suka menganiaya anak kecil. Bisa saja tidak begitu. Setelah pertarungan ini, aku malah takut orang bilang aku menganiaya orang tua. Kamu memang lancar mulutnya. Aku kasih tahu kamu. Hanya bisa bicara saja tidak berguna. Aku sangat menantikan. Kamu tunggu sebentar. Kemampuan sejati kamu sendiri. Bagaimana kita bertanding? Kamu bilang saja. Sangat sederhana. Kamu pilih sendiri senjata yang paling kamu kuasai. Tentu saja demi keadilan, aku akan bertarung tanpa senjata. Tak pakai senjata apapun. Lalu aku kasih kamu 3 kesempatan. Kalau kamu bisa menyentuh aku anggap kamu menang. Ketua, apa bedanya ini dengan membujuk anak kecil? Benar-benar membuang waktu saja. Kenapa masih diam saja? Pilih senjata. Aku sudah siap. Senjata aku adalah ini. Senjata saya adalah ini. Xiaoshuan ini terlalu main-main. Tian Shudaozu masih melihat di atas. Tentu saja, seharusnya saya tadi menahan Xiaoshuan dengan paksa. Sudah siap? Silakan serang. Orang-orang dari Gerbang Awan Hijau bukan sengaja datang untuk mengacaukan acara ini, kan? Gerbang Awan Hijau, cepat tarik anak kecil ini turun. Jangan ganggu pertandingan serius kami. Bagaimana saya bukan pertandingan serius? Kalian yang menyuruh saya memilih senjata. Cukup. Bisa tidak kita bertanding? Saya sudah sangat menghormati Gerbang Awan Hijau. Sabar saya ada batasnya. Tian Shudaozu sendiri berada di sini menjaga. Kalian masih berani membuat masalah? Jika kalian membiarkan anak ini mengacau lagi di sini, saya tidak bisa menjamin Gerbang Awan Hijau kalian masih bisa ikut turnamen besar ilmu bela diri berikutnya. Kalau kalian biarkan lagi anak kecil ini berbuat onar di sini, aku tidak bisa jamin apakah Gerbang Awan Hijau kalian masih bisa ikut turnamen besar ilmu bela diri yang berikutnya. Surat 10 tidak tahu soloh. Dia cuma ikutin permintaan kalian memilih senjata saja. Kalian malah begitu, sebagai sekte nomor 1 yang terhormat, hanya menyasar satu anak kecil ini. Daozu Tianzu ini sedang membela kami. Benar, Daozu, kami yang berpikiran sempit, kami akan segera memulai pertandingan mereka. Karena Daozu sudah bersuara, mari kita bertanding dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu mengalah padaku. Lepaskan saja semua kemampuanmu. Apa yang terjadi ini? Tenaga dalam yang sangat kuat. Menggenggam sebatang permen lollipop, lari-lari di atas ring, sungguh penghinaan terhadap turnamen besar ilmu bela diri. Kita bisa apa? Daozu Tianshu itu, entah kenapa, sepertinya sangat memperhatikan bocah ini. Membiarkannya berbuat semaunya di turnamen. Xiaoshuan ternyata memang tidak mengerti ilmu bela diri. Sepertinya dia waktu itu cuma kebetulan berhasil melatih kita. Hanya keberuntungan saja. Untungnya Daozu Tianshu tidak menyalahkan Xiaoshuan. Bahkan membiarkannya bermain-main di atas ring. Terakhir kali aku mengalami cedera dalam yang parah seperti ini.
Itu 10 tahun yang lalu. Siapa sebenarnya kau? Coba tebak. Ada apa? Kenapa Ciu Qinyuan mengambil pedang? Apa dia mulai serius sekarang? Kenapa Ciu Qinyuan berubah pikiran? Katanya dia tidak akan menggunakan senjata. Kenapa? Kenapa bahkan seorang anak yang lemah tak berdaya juga mau dia ganggu? Sayang Xiao Xuan. Xiao Xuan akan mengalami masalah. Ayah. Aduh. Aku... Apa mataku tidak salah lihat? Xiao Xuan mengalahkan ketua aliran Gunung Biru dengan sebatang permen lollipop. Ayah. Ayah. Ayah sengaja mengalahkan. Ini cuma acting ya, benar kan? Ayah. Ini tidak mungkin. Anak kecil itu... Aduh, sayang sekali permen lollipopku. Anak ini, sebenarnya siapa dia? Orang yang kemampuannya sudah mencapai puncak seperti ini, di seluruh dunia mungkin hanya sedikit yang seperti dia. Mungkinkah? Siapa yang mengajarimu ilmu bela diri? Kok bisa sehebat itu? Xiao Xuan. Itu kan Ciu Qinyuan, jagoan peringkat 10 besar di papan peringkat dunia persilatan. Kamu cuma pakai sebatang permen lollipop lalu mengalahkannya. Kamu tahu itu artinya apa? Apa istimewanya? Menurutku dia juga nggak terlalu hebat. Hah? Hah? Kenapa kalian semua pada lihat aku? Lanjutkan pertandingannya. Turnamen besar ilmu bela diri babak kedua selesai. Pemenang pertama adalah Gerbang Awan Hijau. Kita menang lagi. Sesi terakhir. Silakan Daozu Tianshu dan Tianjun Zhenhai menerima murid. Akhirnya menunggu sampai hari ini. Nggak tahu juga berapa banyak murid gerbang Changshan yang akan disukai Daozu Tianshu. Kalau aku bisa dipilih oleh Daozu Tianshu dan juga Tianjun Zhenhai, jagoan nomor 1 dunia persilatan berikutnya pasti akan jadi milikku. Turnamen besar ini sudah selesai. Kok Tianjun Zhenhai belum muncul juga? Tianjun Zhenhai ini sebenarnya ada di mana sih? Sejak turnamen besar dimulai, tempat di samping Daozu Tianshu selalu kosong. Xiao Xuan, kamu masih belum naik? Hah? Xiao. Bukankah itu tempat Zhenhai Tianjun? Kenapa Xiao Xuan duduk di sana? Apa ini? Situasi apa ini? Dia berani duduk di tempat itu. Itu benar-benar tidak hormat kepada Zhenhai Tianjun. Xiao Xuan, hari ini apakah kamu memiliki orang yang kamu tertarik? Semua orang ini terlalu biasa. Dan aku sudah memiliki banyak murid. Lebih banyak lagi, aku tidak bisa nama Yanto Peribiaman mengurusnya. Kamu ini anak kecil. Sepertinya aku tidak terlalu memahami. Tianchu Daozu dan Zhenhai Tianjun menerima murid. Kenapa masih harus meminta pendapat anak kecil ini? Mungkin... Tianchu Daozu, apa maksudmu sebenarnya? Hal besar seperti menerima murid. Kenapa kamu bertanya padanya? Hal seperti ini tidak bisa dianggap main-main. Benar, kamu masih harus menunggu. Zhenhai Tianjun dan kamu bersama membuat keputusan. Xiao Xuan, sepertinya kamu juga harus melakukan dengan baik perkenalan diri. Kalian ini bodoh. Jika benar-benar menerima kalian, itu pasti akan membuatku marah. Zhenhai Tianjun yang kalian terus mencari stopi adalah aku, Xiao Xuan. Apa? Apa? Anak kecil ini benar-benar sang dewa penjaga laut. Tidak, aku pasti sedang bermimpi. Ya. Aku sedang bermimpi. Sang dewa penjaga laut bagaimana mungkin adalah anak yang masih kecil ini? Adalah Xiao Xuan. Ternyata memang begitu. Bagus.
Xiao Xuan adalah muridku yang selalu kamu bicarakan. Sang dewa penjaga laut. Beberapa orang yang berpandangan sempit jangan karena aku masih kecil meremehkanku. Sebelumnya, kami telah berusaha menyulitkan orang yang kami hina. Ternyata adalah sang dewa penjaga laut. Sekarang benar-benar habis. Seumur hidup kami, tidak mungkin menjadi murid sang dewa penjaga laut. Pergi. Xiao Xuan, cepat ceritakan kepada kami. Bagaimana caramu di usia yang masih kecil sudah menjadi sang dewa penjaga laut? Aku mengira sang dewa penjaga laut adalah seorang pria tua. Tak disangka. Ternyata suatu hari aku bisa melihat sang dewa penjaga laut secara langsung. Dan bahkan menjadi muridnya. Aku sungguh sangat beruntung. Sang dewa penjaga laut. Kamu. Berikan aku tanda tanganmu. Bagaimana aku akan menemui siapapun aku akan pamer? Kamu ikut aku sebentar. Leluhur Tianchu, Anda mencari saya? Ada apa ya? Kamu sudah tahu hubunganmu dengan Xiao Xuan? Meski dia selalu memanggilku kakak dan aku juga berharap dia adalah adikku, tapi aku dan adikku sudah terpisah sejak 5 tahun lalu. Xiao Xuan salah mengira. Saat itu, dia baru berusia 1 tahun, sekarang mungkin dia sudah. Dulu, aku di tebing Gunung Wudang menemukan Xiao Xuan. Karena Anda tidak menemukan keluarganya, Kupo pun membawanya ke dalam Gunung Wudang. Xiao Xuan tulangnya luar biasa. Bakatnya luar biasa. Selama bertahun-tahun ini, aku sendiri yang mengajarinya ilmu bela diri dan dia memang menunjukkan bakat yang luar biasa. Apa maksud Anda mengatakan ini kepada saya? Maksudku, aku saat menemukannya di tangannya tergenggam erat sebuah foto bersama. Dan di foto itu, pria yang menggendongnya adalah kamu. Apa? Maksud Anda adalah Xiao Xuan benar-benar adikku? Adikku masih hidup. Kalau kamu tidak percaya, periksa bagian dalam lengan Xiao Xuan. Kalau ada tanda lahir 7 bintang yang berjejer, kamu tanda lahir. Benar saja. Kakak, maksudmu apa? Xiao Xuan benar-benar adik kandungku. Apa? Dulu adikku dan aku terpisah. Xiao Xuan kebetulan ditemukan oleh sesepuh. Tanda lahir ini, Xiao Xuan. Benar-benar adik kandungku, Xiao Xuan. Adikmu. Kakak, sudah aku bilang, kamu masih tidak percaya? Kakak memang tidak punya kemampuan dulu. Semua ini salah kakak. Kakak, tidak apa-apa. Sekarang aku sudah sangat kuat. Mulai sekarang, Xiao Xuan akan melindungimu. Baik. Kalau begitu, kakak akan bergantung pada Xiao Xuan. Serahkan saja padaku. Ketua. Xiao Xuan, dengar-dengar kamu membawa gerbang awan hijau. Mendapatkan juara pertama. Semua ini adalah hasil usaha bersama semua orang. Perkara Yuner ini sudah bisa dianggap berlalu. Setelah kompetisi besar ini, kita juga bisa dianggap menyelesaikan dendam masa lalu. Aku juga berjanji akan tidak pernah membicarakan hal ini lagi. Perkara dulu, kamu semua salah paham tentang Xiao Han. Dulu Xiao Han tidak meninggalkan Yuner dan kabur sendiri. Dia malah merusak jalur energi sendiri, keluar dari pengepungan untuk mencari aku dan minta bantuan. Makanya selama ini, dia selalu tidak bisa belajar ilmu bela diri. Bagaimanapun dia berusaha, tidak bisa melampaui kamu. Xiao Han berusaha menyelamatkan Yuner dengan segenap tenaga. Dia juga korban. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku. Aku dulu terlalu banyak membuat musuh, hingga membuat Yuner terancam nyawanya. Dan juga menyusahkanmu. Menanggung nama buruk selama bertahun-tahun. tak disangka kejadiannya seperti ini. Kalau begitu, selama ini kita selalu salah paham pada Xiao Han. Sudah kubilang, kakakku pasti bukan orang seperti itu. Maafkan aku. Aku tidak tahu kenyataannya seperti ini. Xiao Han. Maaf ya, dulu aku mengatakan banyak hal yang keterlaluan.
Bisakah kau memaafkanku? Semuanya sudah berlalu. Aku bisa memahami perasaan kalian. Lagi pula, memang aku yang tidak bisa melindungi. Yun-Er, baik. Hal yang sudah lewat tak usah dibicarakan lagi. Yang penting ke depannya kita semua bekerja sama, bersatu padu. Pasti akan semakin baik ke depannya. Kata ketua benar. Jalan gerbang awan hijau, kita masih panjang ke depannya. Kita harus melihat ke depan. Betul, melihat ke depan. Melihat ke depan. Hahaha.